Pemeriksaan yang tepat dilakukan pada kasus ini adalah seorang anak laki-laki umur 8 tahun dibawa ibunya ke dokter dengan keluhan suka bengong. Keluhan tersebut dilaporkan oleh gurunya saat di sekolah karena pasien sering tiba-tiba bengong saat diajak bicara atau saat mengerjakan tugas. Kejadian tersebut dialami sekitar 20-30 detik dan anak tersebut dapat kembali menjalani kegiatan kembali. Anak tidak menyadari keluhan tersebut dan terjadi penurunan prestasi anak di sekolah. Pada pemeriksaan tidak dijumpai adanya kelainan. Jawabannya A. MRI, B. ST scan tanpa kontras, C. EEG, D. lumbar fungsi, E. MMSE. Oke, kita bahas ya teman-teman untuk soal ini. Pemeriksaan yang tepat dilakukan pada kasus ini. Nah, tadi udah dibacain nih sama Andi. Makasih banget loh udah dibacain soalnya. Di sini, anak laki-laki nih umurnya 8 tahun, ada keluhan suka bengong. Ini salah satu kata kuncinya ya. Bengongnya tiba-tiba saat bicara atau lagi mengerjakan tugas, tiba-tiba hilang aja gitu ya. Dan hanya sekitar 20-30 detik. Habis itu, ini juga salah satu faktor pneumonisnya nih. Anak tersebut bisa menjalani kegiatannya kembali langsung gitu ya. Artinya nggak ada post-ictal syndrome gitu ya. Nah, terus terjadi penurunan prestasi anak di sekolah. Biasanya karena ini ya, keluhannya berulang. Dan pada pemeriksaan tidak dijumpai adanya kelainan gitu ya. Nah, dari keterangannya mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab. Diagnosisnya apa nih pada pasien ini? Oke, ada Liza, katanya petit mal, Abdan, kejang absen, Almira, epilepsi, Sam David, Lena, benar banget ya. Jadi ini merupakan suatu kasus epilepsi gitu ya. Nah, untuk kasus epilepsi itu jenisnya banyak banget teman-teman. Mungkin sebelum kita bahas nih kira-kira nih, kalau misalnya tadi ya, pada pasien ini benar tuh rata-rata jawabnya absence atau nama lainnya adalah Lena gitu ya. Masuknya kemana? Parsial atau umum? Masuknya itu ke yang epilepsi yang umum ya. Oke, benar ya semuanya. Tuh, ada yang lengkap banget jawabannya nih. 100 deh gitu ya. Nah, untuk epilepsi ini sendiri, teman-teman harus penting banget. Kenapa tadi aku nanya, ini epilepsinya jenisnya apa sih? Karena nanti ngaruh tuh ke tata laksanaannya. Beda. Yang parsial gimana, yang umum gimana. Nah, untuk Lena atau absen ini sendiri, walaupun keluhan utamanya itu cuman bengong gitu ya, kita nggak bisa nilai itu tuh sebenarnya gimana sih gitu ya. Tapi dia tuh termasuk ke dalam yang umum. Kenapa? Ingat kalau misalnya defisit neurologis itu ada yang dikatakan dengan defisit neurologis vokal sama defisit neurologis global. Nah, kalau misalnya keluhannya itu bengong, itu kita anggap sebagai kehilangan kesadaran. Walaupun tadi hitungannya cuma detik, cuma 20-30 detik, tapi terjadi kan penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran itu termasuk ke defisit neurologis yang global. Makanya dia masuk sebagai epilepsi yang umum, gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya, untuk yang partial seizures, ada simple, ada kompleks, bedanya apa? Dari kata kunci soalnya, kalau misalnya yang kompleks, ini kan partial seizure itu berarti vokal ya, gitu ya, artinya kejangnya hanya salah satu bagian tubuh. Kalau misalnya kompleks itu tidak ada preserve kesadaran atau adanya penurunan kesadaran, gitu ya. Nah, tapi pada pasien ini, dia adalah yang absence ya, atau yang petit mal, atau namanya Lena. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu di UKM PPD dengan berbagai macam istilah itu, habis ini udah tahu ya nama lainnya apa aja tuh, bisa absence, bisa petit mal, bisa Lena gitu ya. Nah, terus untuk yang umum lainnya bisa atonik gitu ya, artinya atonik, kehilangan tonus otot yang mendadak. Biasanya keluhannya itu apa? Dari misalnya dari bisa berjalan, beraktivitas, tiba-tiba tonus ototnya hilang aja, tiba-tiba drop atau tiba-tiba jatuh. Ada myoclonic seizures gitu ya. Itu ada involuntary muscle twitching gitu ya. Biasanya salah satu atau ke grup-grup otot gitu ya, atau muskuloskeletal. Terus ada juga tonic clonic phase. Itu gantian ya. Ada tonic phase artinya kaku gitu ya, dan clonic ada jerking, ada twitching gitu ya. Dan untuk tonic-clonic itu bergantian antara tonic sama clonic. Nah, terus ini yang akan lebih dibahas pada kasus ini, yaitu pemeriksaan penunjang. Untuk kasus-kasus epilepsi, itu gold standarnya adalah EEG gitu ya. Dengan EEG itu selain untuk menunjang diagnosis, itu bisa juga menentukan jenis bangkitan epilepsinya, terus menentukan prognosisnya, dan menentukan pemberian obat-obatan anti epilepsi gitu ya. Jadi dengan EEG ini
kita tahu, oh misalnya di sini tuh ternyata ada bangkitan kejang di bagian otak atau di korteks otak yang sebelah mana gitu ya. Jadi bisa kita menentukan lokasi topiknya gitu ya, atau topisnya ada di mana. Nah, terus nanti ketahuan ini parsial, ini generalized, di mana sih fokus epilepsinya itu. Nah, kalau misalnya udah tahu di mana titiknya atau lokasi atau biang keroknya ketahuan gitu ya, nanti kita bisa nentuin OAE-nya bagaimana. Karena beda-beda ya antara yang parsial, yang absen, atau yang umum. Dan untuk menentukan prognosis juga gitu ya. Nah, terus pemeriksaan penunjang lainnya adalah dengan pencitraan. Pencitraan otak itu bisa dengan CT scan, baik dengan kontras ataupun tidak, ataupun dengan MRI. Tapi ini diindikasikan kalau misalnya kita curiga ada lesi struktural atau kelainan anatomis yang menyebabkan kejang gitu ya. Terutama kalau misalnya kejang ini tidak terprovokasi atau tidak ada faktor pencetus yang spesifik dan biasanya ditemukan pada yang usia dewasa. Apalagi kalau misalnya epilepsi itu didiagnosisnya biasanya kalau misalnya di luar serangan kejang, kita nggak menemukan defisit neurologis lain. Tapi kalau misalnya, oh ada kejang berulang, terus di luar serangan, ternyata kita temuin adanya defisit neurologis. Nah, itu salah satu adalah indikasi pencitraan otak, ya, dengan CT scan atau MRI. Nah, terus bisa juga pemeriksaan hematologi, misalnya pemeriksaan darah rutin, elektrolit, gula darah sewaktu, dan lain-lain, itu untuk menentukan etiologi dari epilepsi itu sendiri. Karena kadang ada kelainan baik vaskular maupun non-vaskular yang bisa menyebabkan kelainan epilepsi. Jadi, kalau misalnya kita sebagai dokter menemukan kasus epilepsi ini sebisa mungkin, sebelum kita menentukan, oh ini fungsional gitu ya, kita cari dulu kemungkinan etiologinya. Kita tapis-tapis dulu, kalau misalnya benar-benar nggak ketemu, baru deh kita diagnosis ini sebagai, oh ini kelainan fungsional, bukan kelainan struktural, ataupun bukan kelainan metabolik. Itu ya prinsipnya dalam penerapan epilepsi ini. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena sebelum kita mendiagnosis pasien sebagai epilepsi gitu ya, kita harus benar-benar yakin ini nggak ada kelainan lainnya. Kenapa seperti itu? Karena pengobatan epilepsi ini yang pertama, lama teman-teman pengobatan epilepsi ini. Nggak bisa cuman kayak beberapa hari tuntas, beres, enggak gitu ya. Jadi sebelum kita mendiagnosis, sebelum kita ngasih itu pengobatan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, kita harus yakin kalau ini beneran epilepsi gitu. Karena kasihan pasiennya harus mengkonsumsi obat anti epilepsi sampai berapa tahun gitu ya. Nanti lepas obatnya pun setelah bebas gejala 1-2 tahun. Kan kasihan tuh kalau misalnya dari kita sendiri nggak yakin gitu ya. Terus pemeriksaan penunjang lainnya adalah dengan fungsi lumbal. Ini juga atas indikasi gitu ya. Yang kayak gimana sih indikasi fungsi lumbal gitu ya? Kalau misalnya epilepsi ini disertai dengan keluhan apa? Misalnya ada kaku kuduk atau kuduk kaku gitu ya. Ternyata langsung minimalnya kok positif gitu ya. Terus atau enggak misalnya ada keluhan demam yang berulang gitu. Kita cari tuh kemungkinan apakah ini mungkin sebuah infeksi. Ingat, karena kalau misalnya neuroinfeksi, kadang itu juga bisa berupa kejang. Walaupun misalnya pasiennya ternyata demamnya itu hanyalah subfebris, kadang misdiagnosis di situ gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya yang fungsi lembab, pemeriksaan hematologi, dan pencitraan otak itu biasanya fokusnya lebih ke untuk menapis ya gitu ya, untuk mengeksekusi sifatnya. Nah, tapi kalau untuk menegakkan diagnosis, menentukan jenis bangkitannya, gold standarnya tetaplah EEG. Jadi pada kasus ini jawabannya benar ya, adalah EEG. Oke, satu deh buat teman-teman. Oke, kita move on ke nomor selanjutnya. Apakah obat yang dapat menyebabkan kondisi bayi tersebut? Seorang bayi usia 3 hari diketahui memiliki benjolan yang terdapat pada punggungnya. Ibu memiliki riwayat epilepsi dan rutin mengkonsumsi obat anti-epilepsi saat hamil. Untuk pilihan jawabannya A. Phenytoin, B. Phenobarbital, E. Etosuximid, D. Alzheimer valproat, dan E. Carbamazepine. Oke, jadi di sini adalah NTD atau neural tube defect, dan kalau lebih spesifik lagi, kan NTD banyak banget tuh ya. Neural tube defect itu ada yang dari sefalik sampai ujung, sampai sakral ya. Nah, ini kalau bilangnya di punggung gitu ya, yang paling sering adalah spina
bifida gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tahu spina bifida ini biasanya penyebab yang paling sering apa nih teman-teman? Kira-kira tahu nggak penyebab spina bifida yang paling sering? Kelainan kongenitalnya gara-gara kekurangan apa sih gitu? Benar ya, jawabannya kekurangan asam folat. Terus apa hubungannya sih sama riwayat epilepsi dan obat anti epilepsi? Oke, kita bahas ya. Nah, ini ada sinap tips nih, teman-teman. Obat anti epilepsi itu banyak banget ya jenisnya ya. Tadi juga udah sempat disinggung sebelumnya. Teman-teman bisa hafalin. Ini berdasarkan klasifikasinya atau jenis obatnya gitu ya secara umum. Kita bisa pakai A, B, C, D sheet gitu ya. Teman-teman mungkin bisa di capture, ini bisa difoto, bisa dicatat gitu. Apa aja golongan obat anti epilepsinya. Dan anti-epilepsy drug itu punya side effect yang umum, secara umum, itu kita kasih mnemoniknya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, gitu ya. A-nya ataksia atau kelainan postur tubuh, gitu ya. Terus blood dyscrasia, ada yang tahu nggak tuh blood dyscrasia apa? Ini adalah kelainan gangguan darah, gitu ya, karena obat anti-epilepsi ini. Terus cleft lip, gitu ya. Terus vitamin D deficiency, exfoliation of the skin, fits itu maksudnya seizures ya. Terus GI upset maksudnya bisa mual, muntah, bisa diare dan lain-lain, dan gangguan liver atau hepatitis gitu ya. Ini adalah secara umum teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya di kasus ini mau lebih dispesifikkan lagi terhadap efek anti epilepsi, yaitu adalah asam valproat. Tadi ya teman-teman mayoritas sudah benar, jawabannya adalah asam valproat. Ini juga ada sinaptifnya nih, sesuai dengan namanya valproat. V-nya untuk vomiting atau nausea, A-nya untuk anoreksia, L-nya untuk liver toxicity, P-nya pancreatitis, untuk R-nya retention of weight, terus O-nya udem, A-nya alopecia atau kebotakan, T-nya teratogenesis dan remor, dan E, enzyme inhibition gitu ya. Nah, yang terjadi pada pasien ini adalah efek teratogenitasnya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman baca lebih lanjut, ternyata kenapa nih hubungannya sama asam folat? Ternyata asam valproat ini salah satu efek sampingnya itu adalah menghambat absorpsi dari asam folat. Jadi kalau misalnya ibunya udah mengkonsumsi asam folat, kan kalau misalnya ibu hamil pasti konsumsi rutin asam folat dong ya, teman-teman juga udah tahu pasti. Nah, tapi obat yang dikonsumsi itu atau dari makanan ataupun dari suplemen lainnya, ternyata dihambat nih absorpsinya kalau misalnya ibunya mengkonsumsi asam valproat. Makanya jadi di dalam tubuhnya, dalam peredaran darahnya dan yang ke janinnya juga berkurang gitu ya. Itu salah satu efek dari asam valproat. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, jadi boleh nggak sih ibu hamil punya riwayat epilepsi tetap mengkonsumsi obat anti epilepsi? Boleh nggak kira-kira? Teman-teman, boleh coba dibantu jawab mungkin teman-teman? Kira-kira boleh nggak ibu hamil gitu terus minum obat anti epilepsi kalau misalnya efek sampingnya kayak gini gitu? Ada yang mau coba jawab? Oke, belum ada ya. Jawabannya boleh ya. Nah, jadi gini, sebenarnya walaupun ada efek samping dari obat anti epilepsi itu, kita pikirkan bahwa sebenarnya lebih bahaya mana? Emang ada dilema etik ya dalam pemberian obat anti epilepsi pada pasien-pasien yang hamil. Tapi kita lihat efek lebih buruknya gitu ya, lebih buruk mana sih kalau pasiennya ini tidak terkontrol epilepsinya gitu ya dibandingkan resiko lainnya. Lebih buruk kalau misalnya ibunya tidak terkontrol epilepsinya. Kenapa? Kalau misalnya ibunya berarti kan lagi hamil terus misalnya obatnya di cut off tiba-tiba gitu ya. Obat yang di cut off itu bisa menyebabkan kejang yang berulang. Kalau misalnya ibunya kejang-kejang, ingat saat terjadinya kejang, aliran darah itu baik ke otak, ke organ-organ vital, termasuk ke plasenta itu akan berkurang. Malah kasihan kan janinnya kalau misalnya kurang aliran darah secara konstan gitu ya. Jadi obat-obatan anti epilepsi itu sebenarnya tetap diberikan kepada ibu hamil. Cuma dengan pertimbangan-pertimbangan yang khusus gitu ya. Jadi tetap ada screening sebelum pemberian obat anti epilepsi, dan kalau misalnya dispesifikkan lagi di UKMPPD gitu ya. Tadi kita tahu, tadi ibunya mengkonsumsi asam valproat, ternyata anaknya jadi ada NTD atau neurotrophic defect. Karena berdasarkan penelitian ternyata efek teratogenik dari asam valproat itu dibandingin OAE yang lain itu ternyata
cukup tinggi gitu ya. Makanya untuk DOC atau drug of choice pada ibu hamil dengan epilepsi itu berbeda ya teman-teman ya, bukan asam folat lain gitu ya. Kita mulai tuh dari yang paling kiri, yang paling aman untuk ibu hamil. Ternyata adalah lamotrigin, levetiracetam gitu ya. Atau bisa juga tuh selanjutnya kalau misalnya tidak tersedia carbamazepin, oxcarbazepin, kita move on lagi gitu yang ke kanan, phenytoin, phenobarbital atau topiramate. Tapi dok gimana kalau misalnya ternyata nggak tersedia banget obatnya, sampel pro tuh boleh nggak sih dikasih gitu ya? Emang sih tadi ya, aku bilang tadi ada dilema etik di situ. Cuma tetap ya harus diberikan. Karena daripada resiko yang tadi, resiko kejang berulang lebih bahaya. Tapi gimana? Berarti harus diberikan asam folat yang tambahan atau yang sebagai supportive lainnya. Nah, terus penting juga nih di soal-soal KPPD diperhatikan. Kalau misalnya ada ibu dengan riwayat melahirkan anak dengan neurologic defect pada ibu ini, berarti pemberian asam folatnya harus lebih tinggi dibandingin ibu hamil pada umumnya. Teman-teman mungkin ada yang tahu nggak kalau misalnya pemberian asam folat pada ibu hamil dosisnya berapa nih yang normal gitu kira-kira? Ada yang mau bantu jawab? Pemberian asam folat berapa miligram? Oke, udah Lutfia, ada Ica, ada Intan, 400. Oke, kalau misalnya keadaan yang umum gitu ya, atau pada umumnya namanya memang diberikan 400 mikrogram gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di soal UKAN PPD, teman-teman baca tuh keterangan, ternyata ada riwayat melahirkan anak dengan NTD atau neurologic defect, misalnya salah satunya tadi spina bifida, maka dosis asam folatnya itu harus lebih tinggi, yaitu 4.000 mikrogram, atau enggak setara dengan 4 miligram. Nah, itu untuk satuannya juga penting ya teman-teman harus diperhatikan. Soalnya nanti kejebak misalnya dukungan PPD, oh ada riwayat gitu ya, terus ada 400 mcg, ada 4 miligram gitu. Teman-teman, wah ini kayaknya kalau misalnya ada NTD harus lebih gede dosisnya, terus pilihnya yang 400, padahal itu adalah 400 mikrogram, bukan miligram gitu ya. Jadi satuan juga penting teman-teman. Gitu. Jadi nanti di soal PPD udah tahu ya kalau misalnya ibu hamil gitu ya, asam valproat itu ada efek samping teratogenitas untuk NTD. Terus kita tahu tadi yang aman adalah salah satunya adalah lamotrigin. Terus nanti kita harus kasih asam valproat dengan dosis yang berbeda, yaitu dengan dosis 4.000 mikrogram gitu ya. Untuk soal-soal seperti ini teman-teman sekarang udah bisa jawab ya, dan jangan ragu lagi. Bener ya jawabannya asam valproat.